garing 01B garing 1 garing 2021 garing Res Narkoba tanggal 2 Januari 2021. Waktu dan tempat kejadian ini berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur bertempat di samping kantor BPKAD Jalan Surabaya, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Untuk pelaku yang sudah kita amankan itu ada 3 orang di depan kita, di belakang kita. Di sini ada inisial RS, terus inisial MA, kemudian inisial G, sementara satu masih DPO dengan inisial ASM, dan satu di lapas inisial USM. Jadi untuk rekan-rekan ketahui bahwa memang awal bulan ini merupakan bagian dari kalender Kamtibmas yang khususnya dalam pengungkapan kasus, salah satunya sudah didahului oleh keberhasilan dari rekan-rekan kita Satuan Res Narkoba Polres Nabire yang dipimpin langsung dari Ibtu Agus sebagai Kasat Narkoba Polres Nabire. Itu saja yang perlu saya sampaikan untuk pendalaman materi. Silakan rekan-rekan, apakah mau bertanya ataukah dijelaskan dulu? Saya persilakan kepada Bapak Kasat. Pagi kami mendapat informasi akan ada transaksi penjualan narkoba. Saya dengan tim melakukan rapat kecil, terus akhirnya saya bagi untuk menyebar anggota saya, dan pada pukul 16.30 16.20 saya ulang, kami bersama tim mengikuti, yaitu tersangka 1. Waktu itu yang bersangkutan mau menaruh narkoba di suatu jalan di Jalan Surabaya, yaitu di tiang papan nama. Tapi sebelum melaksanakan kegiatan sudah kami tangkap duluan dan saya dapat barang bukti 1 paket sabu. Dan saya interogasi awal. Selanjutnya tersangka mengakui rumahnya masih tersimpan, yaitu di dalam bantal bantalnya kami jadikan barang bukti, yaitu ada 2 paket. Akhirnya saya bawa ke kantor, saya interogasi dan keterlibatan, yaitu tersangka 2 atas nama USD, yang kebetulan tersangka 2 ini sedang menjalani sisa hukumannya di Lapas Nabire. Dan pada tanggal 6 Januari saya atas perintah Bapak Kapolres, saya melaksanakan buron tahanan di lapas dan saya bawa ke kantor. Kami interogasi. Dari keterangan tersebut terlibatlah barang itu dari Makassar, yaitu kita tetapkan sebagai tersangka 3, yaitu bernama GS dan MA. Akhirnya kami pada tanggal 12 berangkat ke Makassar dengan tim. Tiba di Makassar pukul 19.00 jam 7 malam. Jam 9 saya melapor ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel. Waktu itu kami melapor ke Pak Dir, dan Pak Dir perintahkan tim untuk membackup kami dari Nabire, dan kami melakukan koordinasi kecil di sana. Dan pada pukul 1:30 malam kami melakukan penangkapan. Yang pertama yaitu di hotel Prima di lantai 4, kamar 404. Di situ saya gedor pintunya dan dibuka. Tersangka ketiga ini atas nama MA mendapati kami, dia menghindar lari ke kamar mandi, dan setelah saya interogasi dia membuang yaitu 2 paket sabu, dan terpaksa kami suruh bongkar, tapi sabu tersebut sudah meluncur ke sudut tank. Dan akhirnya kita interogasi awal. Malam itu juga kami berbuat keterangan dan kami menjemput yaitu tersangka keempat, yaitu GS. Yaitu sebagai GS ini perannya sebagai penyedia barang untuk wilayah timur. Jadi GS ini sifatnya kalau ada yang memesan, saya bilang saya Kasat Narkoba Nabire, beliau
langsung terdiam dan kelihatannya sudah mengerti kasusnya. Maka saya geledah dan saya dapati 2 paket, satu di jaketnya. Karena kami timbang di lapor sekitar 6 G. Akhirnya kedua tersangka saya titipkan di Direktorat Narkoba sambil menunggu pesawat ke Nabire. Dan selanjutnya tersangka saya bawa ke Nabire, termasuk yang rekan-rekan ketahui bersama bahwa tersangka ada di belakang dan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Mungkin demikian. Barang bukti yang sempat. Karena barang yang 6G tadi yang kami dapati dari tersangka 4 tadi itu sebenarnya barang yang sudah dikirim ke Nabire. Tapi dari tersangka pertama yang sudah saya tangkap, akhirnya dia dengar barang itu belum sempat terbang melalui salah satu jasa pengiriman, ditarik kembali. Jadi menurut pengakuan awal barang itu sempat sebanyak 10 G, yang 4 G sudah dikonsumsi dan yang lain sudah untuk pesta dengan teman-temannya. Begitu. Ada yang lain? Termasuk pemain baru atau pemain lama? Kalau yang di lapas itu pemain lama, karena di lapas itu yang USD itu adalah narapidana kasus narkoba yang saya tangani juga. Beliau divonis 4 tahun lebih. Beliau sementara untuk ini termasuk sebagai pengendali dia, pengendali untuk peredaran narkoba ini, pengendali utama dia. Untuk kasus ini komandan masih ada sindikat lain atau mungkin dia punya rekan-rekan yang sempat atau berapa orang yang terlibat di dalamnya? Baik, jadi rekan-rekan, pada intinya mereka-mereka yang sudah kita amankan atau kita tangkap ini kita perlu waktu untuk pendalaman, sehingga kalau memang seperti yang ditanyakan tadi indikasinya memang ada, hanya saja kita perlu waktu untuk pendalaman, sehingga ya kita doakan bersama dalam waktu-waktu ke depan ini jaringan-jaringan yang beroperasi di kabupaten kita yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini bisa kita ungkap. Nah, berharap sangat juga kalau memang ada informasi dari rekan-rekan yang sebagai mitra kami mengetahui perkembangan situasi di lapangan, mari kita saling berbagi supaya kita sama-sama saling membantu memudahkan dalam pengungkapan untuk kalau bisa dan sebisa mungkin menghilangkan peredaran narkotika di Kabupaten Nabire guna masa depan dari putra-putri kita atau generasi penerus seperti itu. Kira-kira barang ini masuk lewat jalur mana ini? Iya, tadi Pak Kasat Narkoba tadi sudah sampaikan, jadi mereka ini menggunakan transportasi yang sementara ini bisa beroperasi, bisa menggunakan jalur laut, bisa menggunakan jalur udara. Jadi kalau di motifnya di sini para pelaku melakukan penjualan pengedaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Nabire dan barang tersebut dikirim melalui Makassar dan menggunakan jasa pengiriman, berarti bisa melalui jalur udara, bisa melalui jalur laut, tapi saat ini kita kapal putih belum masuk. Jadi sementara transportasi yang tersedia bisa udara, bisa laut. Nah, kemudian ini narkoba ini kan Nabire ini sudah terlalu banyak ya, pengedaran pihak kepolisian sendiri sudah banyak yang menangkap pelaku. Nah, kira-kira ada upaya apa yang untuk menekan peredaran ini di sini? Ada upaya-upaya? Ya, tadi saya sampaikan, kita punya kegiatan di kepolisian ini pada intinya kita melakukan preventif, dan represif. Represif penindakan upaya hukum itu, penegakan hukum merupakan upaya terakhir. Jadi preventif ini berupa himbauan, sosialisasi itu sudah sering dilakukan oleh kita Polres yang pada khususnya Satuan Narkoba. Dan juga pada saat preventif dilakukan pemeriksaan ke banyak yang sudah rekan-rekan ketahui seperti pemeriksaan mendadak di bar atau di tempat-tempat hiburan lainnya, itu untuk mencegah, untuk membatasi. Dan kemudian langkah terakhir itu represif ya, kalau memang ada yang melakukan informasinya positif, A1 ya kami melakukan penegakan hukum dan ternyata ya seperti ini. Jadi langkah itu tetap kita lakukan, namun saya tegaskan kembali Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kebersamaan dari masyarakat untuk menjaga, memelihara situasi kamtipmas. Salah satunya yaitu mari kalau kita sama-sama sadar generasi penerus ini harus bersih, harus bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara, ya kita sumbangsi menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas yang mengarah ke hal-hal negatif seperti ini, penggunaan sabu, dan juga
memberikan informasi balik sehingga kita bisa saling sinergi. Kalau kita pengungkapan sendiri, ya seperti ini, kami tetap berupaya, kita tidak sempurna dan kami akan tetap berusaha mencapai kesempurnaan itu dengan melakukan langkah-langkah dari preventif, dan kemudian represif. Nah, seperti itu kira-kira.